Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat menerobos, berjumpa kembali bersama saya Frans Sanger dan hari ini hari yang spesial karena saya ditemani seperti biasa dengan Master of Breakthrough, Ibu Lydia Kristanto, Ibu Pendeta. Apa kabar Bu? Gimana Bu kabarnya tengah pandemi ini Bu? Luar biasa. Tetap luar biasa nih? Pasti. Tetap melayani? Tetap melayani. Tidak mengurangi, Wah. makin bertambah semangat. Nah begini nih Bu, kenapa kita undang Ibu pada saat ini? Karena topik hari ini kita akan membahas tentang pandemi. Nah temanya adalah aman di tengah pandemi. Nanti kita akan mendengar firman-firman yang baru, yang fresh dari surga yang akan Ibu Lydia bagikan bagi kita semuanya. Tetapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari semua sahabat menerobos kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh berjumpa dengan rekan-rekan sahabat penerobos. Dan hari ini kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Setiap firman yang keluar dari mulut bibir Ibu Pendeta Lydia itu berasal daripada Tuhan. Dan kami pasti akan dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah Bu, begini, tema kita kan aman di tengah pandemi nih Bu ya. Di masa pandemi ini Bu banyak orang yang paranoid, yang takut gitu ya. Karena ternyata perkembangan dari COVID-19 ini semakin dahsyat, semakin meningkat gitu Bu. Nah yang mau saya tanyakan, di firman Tuhan itu ada nggak yang disebut dengan pandemi atau virus? Ayo. Ada ya, perlindungannya Tuhan buat kita. Itu ada di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Wah, kita kayaknya udah hafal nih ayat ini nih. Udah hafal kayaknya udah kita. Hafal. Yaudah kita baca aja deh ya. Iya. Kita biasanya ya sahabat penerobos, kita biasa dari depan sampai belakang sih ya Bu ya. Iya. Tapi tidak ada salahnya lah kalau misalkan kita buka, mungkin yang dari sahabat penerobos belum ada yang tahu, itu dari Mazmur 91 ya 1 sampai 16, tapi kita lihat dari 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab, aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatannya daripada. Artinya janji ya. Janji Tuhan ya. Okay. Janji Tuhan itu kita diluputkan, dibentengi, dijawab kalau kita berseru, disertai dalam kesesakan dan dimuliakan ya. Tapi nggak buat semua orang. Enggak. Oh enggak, bukan semua orang percaya aja ya. Ya bukan. Kan makanya dibilang hatinya dikatakan apa? Hatinya yang melekat kepadaku maka aku akan meluputkan gitu kan. Okay. Jadi hanya bagi orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Begitu Frans ya sahabat penerobos. Ya. Nah perlindungan kan Tuhan itu melindungi kita nih Bu ya di tengah pandemi ini. Dan banyak orang saat ini mengalami yang disebut dengan tekanan, menakutkan gitu loh. Dan kita melihat bahwa ternyata Tuhan sedang bekerja melalui kejadian ini. Benar ya Bu ya? Tuhan sedang bekerja melalui kejadian ini. Nah ada pertanyaan begini, orang percaya kok mati meninggal karena COVID ini Bu? Benar gak sih Bu? Ya kembali ditentukan karena COVID ini. Dikatakan hatinya melekat kepadaku, maksudnya melekat itu selalu ingat Tuhan di situasi keadaan apapun tetap cari Tuhan, itu melekat ya. Dan bisakah orang percaya itu kena COVID? Ya orang percaya bisa juga. Ya bisa juga. Mungkin ada dua hal tujuan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Bisa Tuhan izinkan karena memang ada pembelajaran bagaimana Tuhan mau
menyatakan kuasa kemuliaannya melalui virus pandemi ini. Mungkin dia bisa jadi berkat buat orang yang terkena virus di ruang isolasi, dia bisa berdoa, menguatkan dia sendiri, nanti hasilnya negatif ya. Atau bisa juga Tuhan izinkan terjadi sebagai pembelajaran. Mungkin sudah mulai jauh dari Tuhan, hatinya sudah tidak melekat kepada Tuhan. Saya percaya semua Tuhan izinkan cuma satu tujuan, buat kita dekat sama Tuhan. Tuhan izinkan proses pembentukan dalam kehidupan kita hanya dengan tujuan buat kita makin dekat sama Tuhan. Jadi COVID-19 ini bukan menentukan ya Bu ya, maksudnya itu mati dan hidupnya manusia, benar ya? Hidup kita ditentukan bukan sama COVID-19, gak ada dicatat di Alkitab ya. Tapi hanya di Alkitab dikatakan di dalam Amsal yang ke-18 ayat 21, mati hidup manusia itu ditentukan oleh lidah. Barang siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Oh iya hidup. Iya. Jadi lidah ya Bu ya. Lidah ya, maksudnya begini, orang yang udah mulai ketakutan, kecemasan, pasti keluar nih dari mulutnya gitu ya, rasa takutnya, rasa cemasnya yang terlalu berlebihan itu keluar dari perkataannya. Dan dikatakan di dalam Ayub 3 ayat 25, coba dibaca. Ayub 3 ayat 25. Kita lihat Ayub 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, jangan sampai saudara karena ketakutannya kita, keluar dari perkataan kita rasa takut, keluar dari perkataan kita rasa cemas, akhirnya yang apa yang kita takutkan, yang kita cemaskan, berulang-ulang kita bicarakan, itu yang akan datang menghampiri, itu yang akan menimpa kita. Jangan-jangan nanti virus corona itu yang akan menimpa kita karena rasa takut kita, karena lidah kita saudara. Jadi jangan keluarkan di perkataan rasa takut dan berarti cemas Bu dengan kita. perkataan. Iya, hati-hati dengan perkataannya, percaya aja. Nah gitu. Nah sekarang gini nih Bu, saya mau tanya tentang bagaimana nih respon saya deh, contohnya respon saya atau respon kita semua dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Di masa pandemi ini ada beberapa hal saudara yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah saudara harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berani memulai hari saudara tanpa Tuhan. Jadi artinya harus apa? Doa pagi. Doa pagi. Sebelum melakukan aktivitas apapun, datang pagi hari kepada Tuhan. Ya, kita juga bisa kasih buat sahabat penerobos ya. Kita punya link saudara untuk saudara boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah doa pagi kita melalui media Zoom ya. Semua boleh ikut. Siapapun boleh ikut. Kita baca satu pasal sehari, lalu kita membaca Mazmur 91 sebagai perlindungan kita. Ada ya Bu di situ ya? Ada, dan ada renungan untuk satu hari itu. Bayangin tuh sahabat lengkap, ya. Makanya kalau nggak ikut rugi. Iya, ikut sama Nanti Ibu kasih linknya ya ke sahabat. Jadi ya. sahabat penerobos boleh catat nomor telepon di bawah ini dan hubungi lewat via WA dan katakan saya mau ikut terlibat dalam doa pagi atau pemuritan. Silakan, nanti saya akan kasih linknya ke sahabat penerobos ya. Oke, jadi respon yang pertama adalah intimasi, hubungan keintiman dengan Tuhan. Ada lagi Bu respon selanjutnya? Itu yang dalam menghadapi pertama, pandemi. datang pagi hari kepada Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus belajar berpikir positif, berkata-kata positif, bertindak positif. Nah di masa pandemi itu begitu. Jadi jangan pikirannya negatif, perkataannya negatif, bertindaknya negatif. Udah deh, gak usah begitu lagi ya. Hari ini berpikir positif aja, berkata positif. Contohnya seperti ada dua orang tuh. Yang pengintai, ada 12 pengintai. Kaleb dan Yosua. Nah Kaleb dan Yosua ini sampai ke tanah perjanjian. Tapi dikatakan semua mereka yang keluar dari tanah Mesir, tidak ada satupun yang dapat masuk ke tanah perjanjian. Jadi penyebabnya karena bersungut-sungut binasa mereka di padang gurun ya. Karena apa bersungut-sungut? Pikirannya negatif, perkataannya negatif saudara ya. Kaleb Yosua enggak. Di antara 10 pengintai yang berkata di tanah Kanaan itu dikatakan ada orang raksasa, ada orang yang makan manusia. Mereka kecil seperti belalang. Dikatakan orang-orang di sana raksasa. Tapi Kaleb Yosua bilang tidak, di sana berlimpah susu dan madu. Dan dikatakan yang menyertai kita Tuhan yang dahsyat, kita pasti bisa menang karena bukan kita yang berperang tapi Tuhan yang berperang. Tuh perkataannya positif Ras. Ya sahabat penerobos. Nah itu yang harus kita perkatakan di masa pandemi ini, perkatakan hal yang positif. Dan kita akan melihat yang positif itu yang akan datang. Kita terima ya. Jadi harus seperti Kaleb dan Yosua. Berpikir berkata positif. Iya, wah puji Tuhan. Ya. Ada lagi Bu, itu silakan. Yang kedua ya. Yang ketiga, lakukanlah urusan dengan sewajarnya. Sewajarnya artinya begini. Kalau saudara ibu rumah tangga
ya lakukanlah pekerjaan ibu rumah tangga. Tapi kalau misalnya di gereja lokal saudara ada wadah doa pagi, ikut doa pagi. Nanti ada persekutuan doa yang biasa saudara ikuti juga saudara. Dan sekarang ini lewat media sosial ya, tidak belum offline mungkin ya di kegiatan harian. Gak apa-apa, ikutin aja saudara. Datang dengan penuh kerinduan tanpa harus dipaksa. Tapi datang dan cari. Dan saya percaya saudara akan dipuaskan di masa-masa ini nih. Masa-masa di mana Tuhan sedang melihat seberapa lapar dan hausnya kita sama Tuhan. Kalau kita terlihat lapar dan haus, kita pasti dipuaskan kata Tuhan. Iya, gitu. itu saya pernah baca Bu di Mazmur 112 deh. Ya coba ya Bapak Ibu coba kita buka Mazmur 112 ayat yang kelima bagian akhir. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ini maksudnya kali ya Bu, Ibu yang tadi terangkan ya. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jangan menyimpang, menyimpang tuh artinya begini nih. Dia adalah seorang pelayan Tuhan ya. Harusnya di gereja lokal melayani Tuhan di saat pandemi mungkin sudah ada yang offline ya. Jadi kalau sudah mulai buka ibadah ya harusnya ia datang melayani tapi dia gak datang melayani. Harusnya di wadah gereja lokal itu ada doa pagi, carinya doa pagi di gereja lain. Nah, itu tidak wajar itu maksudnya. namanya nyimpang tuh, itu namanya tidak sewajarnya. Itulah artinya jangan menyimpang ke kanan ke kiri, udah nurut aja kepada rule yang ada di depan kita ya. Iya seperti itu. Oke. Lalu ada lagi Bu, lalu berikutnya saudara yang harus kita lakukan di masa pandemi adalah lakukan pekerjaan baik aja dengan maksimal. Pekerjaan baik ya. Karena Tuhan itu menciptakan kita di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Di mana ayatnya? Aduh saya Efesus lupa 2 ayat Efesus 2 ayat 10 ya. Iya Efesus 2 ayat 10. Jadi Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik ya. Dan lakukan dengan maksimal dari bangun pagi sampai malam kita sebelum tidur. Kita lakukan pekerjaan baik. Terus siapa yang kita harus lakukan pekerjaan baik? Siapa saja. Semua sekalipun jadi ya Bu ya. itu musuh kita Sekalipun musuh. Iya, perlu pertolongan ya udah kita tolong aja. Ya biasa Bu kalau musuh kita jauhin. Ya salah ini bukan saudara. Ya? Mau masuk surga lakukan perintah Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Praktek saudara harus lakukan ya. Oke itu ya. Ya. Tenang saja pasti bisa bersama Tuhan saudara ya. Iya ada Roh Kudus yang bantu. Respon apa lagi nih Bu yang buat kita kuat itu ya. nih Jadi di tengah pertama pandemi? tadi miliki keimanan ya, dengan datang Tuhan pagi dengan sama Tuhan. pagi, Kedua terus berpikir positif, berkata positif. Ketiga lakukan urusan dengan sewajarnya. Yang keempat lakukan pekerjaan baik dengan maksimal ya. Dan yang kelima belajar jadi murid yang baik. Belajar jadi murid. Kalau murid itu enggak jauh identik dengan sekolah tuh Bu. Iya betul. Jadi bener ya? Iya. Coba saudara pelajari di dalam kitab suci yang kita pegang, murid Yesus, murid itu selalu bersama dengan Yesus dan diajar, lalu diberi kuasa, diperlengkapi ya sebagai murid melihat kedahsyatan kuasa mujizat Tuhan secara nyata. Nah itu seorang murid. Jadi Tuhan mau kita belajar jadi murid yang baik. Nah di wadah kita juga ada tuh ya pemuritan ya setiap hari Selasa dan Kamis di jam 7 malam ya. Boleh sahabat Perobos bergabung bersama-sama. Saya melihat inilah waktunya Tuhan yang terbesar di mana tidak dibatasi ruang dan waktu. Semua yang ada di berbagai daerah dan provinsi atau bahkan yang ada di berbagai bangsa boleh ikut bergabung bersama-sama dengan kami ya Generasi Menerobos ya. Jadi Ibu sudah lakukan pemuritan di masa pandemi ini? Sudah, kita sudah pertemuan ke 53. 53 kali pertemuan karena seminggu 2 kali. Tapi saudara jangan berpikir udah ketinggalan, gak usah, enggak ya. Temanya kita beda-beda ya setiap minggu ya. Temanya itu dari mana sih Bu? Ibu Tuhan dapetnya? pastinya. Karena begini, satu hari Tuhan bilang Lydia kamu harus adakan pemuritan. Saya bilang siap Tuhan. Tuhan taruhkan seminggu 2 kali. Saya gak pusing dengan tema karena saya tahu bahwa saya hanyalah alat ya. Dan berikutnya Tuhan yang pasti memperlengkapi dan memberi kemampuan. Tuh ada aja tuh Fran. Ada aja idenya, kreatifnya ada aja ya Bu. Kita kan sekarang pakai PowerPoint ya. Wow, pakai PowerPoint berarti makin jelas dong kita yang ikut Tuhan banget gitu kan. Jadi sehari sebelumnya tuh Tuhan udah taruhkan, saya bilang Tuhan apa ya buat besok pemuritan. Ada aja yang Tuhan kasih ayatnya. Ketika saya mengkhususkan waktu duduk diam untuk mempersiapkan bahan pemuritan, di situ Roh Kudus mewahyukannya dengan luar biasa. Jadi saya merasa pelayanan itu sebetulnya tidak berat ya karena ternyata bukan kita.
tetapi Roh Kudus yang mewahyukan. Lalu saya teringat dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab di dalam Roma ya, bicara tentang bahwa firman ini dibuat dengan kekuatan hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan sendiri. Ya, yang bekerja di antara para rasul atau di antara para murid atau para nabi. Demikian juga di era zaman sekarang ini. Iya, berarti kita harus jadi murid kalau kita mau pinter dan kalau kita mau masuk surga. Iya, benar. Murid itu juga identik dengan tekun, Bu. Berarti harus ya. Betul. Sebab hanya ketekunanlah yang membawa kita sempurna, saudara. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 40 dia baca Efra. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Wah, lengkap nih. Itu. Jadi ketekunan itu kalau sudah matang akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kurang satu apapun. Bukankah ini yang Tuhan mau ya? Matius 5 ayat 48 coba dibaca lagi Fran. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi Tuhan mau kita sempurna. Jadi bagaimana caranya sempurna? Itu jawabannya. Yang dikatakan Yakobus 1 ayat 4. Ketekunan kalau sudah matang akan menghasilkan buah sempurna. Jadi ternyata ketekunan tuh kayak buah. Fran. Kayak buah sahabat penobos. Artinya begini ya. Pada saat kita tertanam di dalam gereja lokal, maka terus saudara tertanam, disiram, dikasih pupuk, bertumbuh, lalu menghasilkan bunga. Dari bunga langsung jadi buah yang kecil. Terus aja tertanam terus aja. Nanti buahnya lama-lama makin besar. Kalau sudah matang itu namanya sempurna. Nah, itulah kehidupan orang percaya harus seperti itu. Saudara, benih itu harus ditanam baru tumbuh. Benih kalau nggak ditanam nggak pernah tumbuh menghasilkan buah, ya nggak? Apalagi kalau benih itu dimasukin di tanah nih Bu, kita ambil terus kita taruh lagi di tempat lain, itu mati jadinya. Karena gini, misalnya nih lah di satu tempat udah mulai nih tumbuh nih, tunas tumbuh, udah mulai tumbuh, terus udah menghasilkan bunga nih, tapi kita bilang pindahin ke tempat lain, Waktu pindahin ke tempat lain, saya percaya pohon itu tidak akan melanjutkan prosesnya. Mulai kering dulu, gugur dulu daunnya. Nanti memang sih bisa lagi tumbuh tunas baru lagi, tapi kan perlu waktu lagi. Coba kalau dilanjutkan di sini, udah tinggal nunggu waktunya buahnya matang begitu ya kan? Benar. Nggak buang waktu gitu. Artinya ya tertanam di gereja lokal harus tertanam ya, nggak boleh jalan-jalan. Luar biasa ya tadi ya. Jadi semua responnya harus benar. Nah, kalau kita sudah melakukan respon nih kita Bu dengan benar nih Bu ya, kita udah lakukan ke-6 tadi yang Ibu bilang. Pasti ada janji dan kepastian Tuhan dong bagi kita semua. Ada pastiannya ya, ada 2 kepastian yang merupakan jaminan yang Tuhan kasih. Mazmur 91 ayat 10. Mazmur 91 ayat 10. Iya. Oke, kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Di situ dikatakan malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Iya. Wow. Jadi ada jaminan malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita, artinya rumah kita, keluarga kita. Tuhan akan luputkan kita saudara, tapi hatinya harus melekat kepada Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan saudara. Ya, yang kedua, ada lagi yang kedua. Ada lagi nih kepastiannya. Mazmur 121 ayat 1. Oke, Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan dan Ia akan menjaga nyawamu. Nah ya, jadi janji Tuhan tuh, Tuhan akan meluputkan kita dari kecelakaan dan Tuhan akan menjaga nyawa kita. Wow, luar biasa banget ya. Iya, tapi jadikan Tuhan tempat perlindungan. Ini lengkap sudah ya Bu ya. Luar biasa di sana. Yang penting respon kita benar, ada janji kepastian daripada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya nih Bu di tengah pandemi ini, tadi kan kita sudah melakukan respon kita dengan benar, ada kepastian. Nah, terus kita sebagai orang percaya itu harus bagaimana nih Bu? Harus apa yang kita lakukan supaya kita tuh istilahnya ya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak bersungut-sungut atau tidak menyalahkan keadaan begitu Bu. Jadi gimana? Nah saudara, kita harus belajar jangan seperti yang dikatakan Amsal 1 ya. Amsal 1 ayat 22 sampai 32 ya. Secara garis besarnya nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Itu tentang apa? Jadi ya, intinya begini, sampai kapan kamu tidak mau berubah kata Tuhan. Pencemooh tetap jadi pencemooh. Orang bebal benci sama pengetahuan. Tuhan memanggil gak mau dengar.
Tuhan mau kasih nasihat nggak terima. Tuhan mengulurkan tangan kita tidak menyambutnya. Nah ini orang-orang yang seperti ini Tuhan bilang maka pada saat terjadi dikatakan kecelakaan, terjadi kedahsyatan malapetaka, terjadi badai besar dalam hidupannya, terjadi kesukaran, kesesakan, maka Tuhan bilang begini, pada saat ia berseru, aku tidak akan menjawab. Pada saat ia bertekun mencari aku, maka Tuhan tidak akan ditemui. Tuhan gak bisa ditemui. Iya, jadi Tuhan akan biarkan pada masa-masa itu terjadi. Jadi bagi orang-orang di masa pandemi ini yang tidak mau dengar nasihat, yang tidak mau ditegur, yang gak mau dengar panggilan Tuhan, yang tidak mau berubah, yang dikatakan benci pengetahuan padahal error terus responnya. Sering salah respon tapi gak mau belajar, dikasih kesempatan belajar, ayo pemuritan kagak mau. Nah inilah yang akhirnya membuat mereka akan mengalami masa-masa sulit. Yang ini adalah kepastian akan dialami kecelakaan, badai murka Tuhan, lalu kesesakan, kesukaran menimpa. Tuhan biarin. Tuhan gak mau ditemui. Walaupun dia tekun cari Tuhan, Tuhan gak mau ditemui. Walaupun dia berseru, Tuhan gak mau dengar saudara yang orang yang seperti ini. Jadi jangan begitu ya. Sahabat Nur, gak boleh ya. Tapi kita harus mau menjadi orang yang mau diubah dan diubahkan Tuhan. Mau menjadi orang yang belajar terus ya. Belajar atau mencari pengetahuan. Nah jadi orang yang mau ditegur, mau terima nasihat, dengar atau jangan menolak undangannya Tuhan begitu. Oh begitu. Ya dari awal sampai akhir kalau saya lihat ya Bu, dan juga saya melihat dari firman-firman ini, firman-firman baru semua yang akan membuat kita bahwa ternyata benar di tengah pandemi ini kita akan aman. Tapi itu tadi kuncinya melekat kepada Tuhan. Ya artinya tuh nempel gitu ya Bu ya. Harus nempel dengan Tuhan ya. Ternyata pandemi ini ada ayatnya loh. Yesaya 26 ya. Yesaya 26 ayat yang ke-20 dan 21. Mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang mati terbunuh di sana. Iya benar ya Bu ya. Iya jadi dibilang tutuplah pintumu sesudah engkau masuk dikatakan. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Ya, kenapa? Karena Tuhan, murka Tuhan sedang turun atas bumi. Jadi saudara, apa yang dikatakan hari ini kita di rumah aja sebetulnya sudah disebutkan ya. Karena gitu, muka Tuhan sedang turun atas bumi. Dan apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sini, saya kaget juga membacanya di ayat 18. 19. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan telah embun terang, ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Jadi akhirnya Tuhan berbicara ini adalah pengangkatan orang percaya. Orang mati yang di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Iya, dan kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita rapture itu istilahnya. Iya, rapture. Ya? Dan kita akan bersorak-sorai di awan permai bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dijanjikan dia akan turun ke bumi dan menerima puji-pujian, kehormatan, kemuliaan pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Jadi artinya kalau berbicara tentang ini, saya berbicara tentang pengangkatan orang percaya. Dan saya percaya yang dikatakan Pentakosta ketiga, hari tua yang terbesar dan terakhir, sebetulnya ini sedang ada di depan saudara dan saya. Iya, kenapa? Hari ini kita nggak dibatasi ruang dan waktu untuk kita mencari Tuhan. Hari ini kita bisa mengundang saudara kita yang ada di Amerika, yang ada di Singapura, yang ada di Belanda, yang ada di Jepang, di berbagai bangsa untuk bergabung hanya dengan pencet linknya. Mereka boleh bergabung bersama saudara saya. Iya, jadi ini masa tuayan yang terbesar dan terakhir saudara. Ini masa di mana kita nggak perlu harus jauh penginjilan sampai pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke desa-desa. Jadi sebetulnya hari ini yang diperlukan adalah saudara mau atau tidak, nih kesempatan luas sedang Tuhan bukakan sama kita nih untuk mencari Tuhan. Itu jadi nggak sulit ya Bu sekarang ya untuk menjangkau jiwa itu tadi ya. Harusnya tinggal diajak ayo gitu kan, ikut bersama dalam tinggal klik langsung. Dan hari ini adalah hari yang maksimal loh. Dulu saya terlalu banyak waktu saya di jalan karena perjalanan ya. Jadi jarang
artinya sepanjang dari pagi sampai sore itu jarang di rumah, biasanya orang kerja ya. Tapi sekarang saya maksimal banget. Saya cuman buka ketika persekutuan doa, buka linknya, selesai tutup link, saya bisa bersama anak-anak saya lagi gitu kan. Saya bisa melakukan banyak aktivitas lain dan berkumpul bersama dengan keluarga. Iya, tadi saya sangat tertarik Bu dengan ayat yang ke-20 itu, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Ini kali ya Bu yang disebut ya. Jadi taat aja deh ya. Kalau pemerintah masih berkata ya protokol kesehatan harus dijaga, jarak harus dijaga ya. Nurut aja dan lakukan, tetap lakukan. Dan kalau nggak perlu nggak usah kemana-mana deh, di rumah aja ya. Malahan mudah untuk bertemu dengan Tuhan sekarang. Sangat-sangat mudah. Bisa maksimal hari ini. Aduh, luar biasa. Memang Tuhan itu dahsyat ya. Nah, pembelajaran dari Ibu sendiri gimana nih Bu? Ada nggak tips and tricks nih buat semua para sahabat penerobos? Sahabat penerobos, kita lawan pandemi dengan semangat yang penuh untuk mencari Tuhan. Saya percaya iblis izinkan hal ini terjadi untuk membuat anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Ya, karena terlalu santai mungkin di rumah, jadi akhirnya nonton drakor ya kan. Banyak aktivitas-aktivitas yang mengenakan daging yang dilakukannya. Tapi saya mau katakan, jangan biarkan iblis menguasai dengan pandemi membuat manusia menjadi lemah dan menjauh dari Tuhan. Mari kita lawan dengan semangat kita menerobos, semangat kita mencari Tuhan, sampai iblis bilang waduh gawat. Kalau anak Tuhan makin dekat sama Tuhan, bisa hancur dibuatnya iblis. Iblis bisa kocar kacir ya. Iblis gak mau hal itu terjadi. Biar dia cepat-cepat pergi dari Indonesia, dari bangsa-bangsa sekali ya. Kenapa? Karena anak Tuhan bangkit. Semakin sungguh ikut Tuhan, semakin cari Tuhan. Supaya iblis bilang gak bisa dengan cara ini. Ya dia memang gak bakal nyerah sih. Tapi dia akan dengan cara lain. Tapi jangan takut, Roh Kudus menyertai kita. Asal saudara mau bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Wow, luar biasa. Semua sahabat diberkati, amin. Ya, aman di tengah pandemi ada di Mazmur 91 ya. Nah Ibu Lydia mungkin dari antara yang mendengar, yang melihat juga butuh doa Bu. Mungkin saat ini dalam keadaan mereka tertekan, ataupun ada juga yang berapa yang dikeluarkan dari pekerjaan atau dirumahkan, atau mereka juga kekurangan. Nah mungkin Ibu bisa mendoakan kita semua sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita. Ya sahabat penerobos, saya akan berdoa untuk kita semua. Jangan takut, hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Walaupun gaji dipotong atau bahkan saudara di PHK, percayalah akan janji Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup saudara. Yang penting saudara mau datang kepadanya. Dia pasti akan menyertai, melindungi dan menjaga kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang Tuhan bukakan hari ini. Bahwa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Ketika hati kami berpaut kepada Tuhan, kami melihat janji-Mu Tuhan. Di mana Engkau meluputkan kami, membentengi kami, menjawab ketika kami berseru. Bahkan Engkau menolong kami dan memuliakan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan rencanakan yang indah dalam hidup kami. Bahkan di masa pandemi ini kami percaya Tuhan tetap menyertai setiap orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi semua sahabat penerobos. Bangkitkan Roh-Mu atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Semangat yang berkobar-kobar, hamba impartasikan atas semua dalam nama Tuhan Yesus. Semangat mencari Tuhan, semangat berdoa dan beribadah kepada Tuhan dan melihat kedahsyatan Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerimanya. Haleluya, amin. Amin. Saudara mau tetap aman dalam Tuhan, mari ikuti terus program Sahabat Penerobos. Dan tadi himbauan Ibu Lydia itu sekarang membuka pemuritan doa pagi, Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi. Senin sampai Jumat. Ya, sampai jam 6 pagi ya. Lalu yang kedua. Dan juga pemuritan di hari Selasa dan hari Kamis ya. Dan hari Selasa Kamis. dan Kamis jam 7 malam. Saudara hanya perlu catat link di bawah ini, ya nomor WA di bawah ini. Dan kirim, katakan lewat WA, katakan saya mau ikut bergabung melalui program Generasi Penerobos. Nanti saya akan kasih linknya buat saudara. Amin. Dimanapun Anda berada, usia berapapun, ayo ikut kita bersama-sama mau tetap kuat di dalam Tuhan ya. Kita mau lebih dekat dan fokus hanya kepada Tuhan. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini, dan kita akan menanti pembahasan minggu depan, dan saya percaya minggu depan pasti juga akan ada topik-topik yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bu Lydia atas firman-Nya. Saya khususnya saya juga diberkati, dan semua juga sahabat-sahabat pasti akan diberkati. Ya, kita akan berjumpa minggu depan ya Bu ya.
Ya. Dan Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Seperti biasa sebelum kita berpisah ada salam apa? Salam GOB. Gitu ya. Tangannya harus ke depan dulu. Ke depan, nanti naik ke atas ya. Oke. Jadi artinya saudara saya tidak akan turun tapi akan terus naik ya. Ya. Sama-sama katakan GOB. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Shalom.